Kebijakan pendidikan dan kesehatan masa Orde Baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Soekarno yang disebut Orde Lama dengan masa Soeharto yang disebut Orde Baru. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, investasi di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas dan nasib suatu negeri. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak negara maju di dunia ini bukan karena semata-mata ditunjang oleh adanya sumber daya alam yang melimpah, namun karena sumber daya manusia yang berkualitas. Dan sumber daya manusia yang berkualitas karena mereka telah melakukan investasi yang benar, yakni investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan melahirkan manusia-manusia yang unggul dan kompetitif, dan pastinya memiliki kecerdasan dan mampu mengembangkan potensi kemanusiaannya. A. Bidang pendidikan. Pada masa kepemimpinan Soeharto, pembangunan pendidikan mengalami kemajuan yang sangat penting. Ada 3 hal yang patut dicatat dalam bidang pendidikan masa Orde Baru adalah pembangunan sekolah dasar Impres, SD Impers, program wajib belajar dan menentukan kelompok belajar atau kejar. Kemudian, pelaksanaan tahap pertama program SD Impers adalah pembangunan 6.000 gedung SD yang masing-masing memiliki 3 ruang kelas. Dilanjutkan program wajib belajar yang mewajibkan setiap anak usia 7-12 tahun untuk mendapatkan pendidikan dasar 6 tahun atau SD. Dalam upaya meningkatkan angka melek huruf, pemerintahan Orde Baru merencanakan penuntasan buta huruf pada 16 Agustus 1978. Cara yang ditempuh adalah dengan pembentukan kelompok belajar atau kejar. Kejar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf yang berusia 10-45 tahun. Kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru mengarah pada penyeragaman pendidikan di masa ini diarahkan kepada uniformitas untuk keseragaman di dalam berpikir dan bertindak, pakaian seragam, wadah-wadah tunggal dari organisasi sosial masyarakat. Semuanya diarahkan kepada terbentuknya masyarakat yang homogen. Pada masa ini, tidak ada tempat bagi perbedaan pendapat sehingga melahirkan disiplin semua dan melahirkan masyarakat peniru. Pada masa ini, pertumbuhan ekonomi yang dijadikan panglima dengan tidak berakar pada ekonomi rakyat dan sumber daya domestik serta ketergantungan pada utang luar negeri, pendidikan tidak mempunyai akuntabilitas sosial karena masyarakat tidak diikutsertakan di dalam manajemennya. Pendidikan yang mengingkari kebinekaan dengan toleransi yang semakin berkurang serta semakin dipertajam dengan bentuk primordialisme, penerapan pendidikan tidak diarahkan lagi pada peningkatan kualitas melainkan pada target kualitas. Akuntabilitas pendidikan sangat rendah walaupun diterapkan prinsip link and match. Bidang kesehatan. A. Pada masa Orde Baru dilaksanakan program untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan KB, keluarga berencana. Maksud pengendalian penduduk adalah meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraannya. Keberhasilan tersebut dicapai dengan melalui program KB yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sehingga program kebijaksanaan kependudukan Soeharto berasal dari saran-saran negara barat, selain itu Soeharto juga berhasil mengatasi hambatan berupa moralitas agama yang seperti diketahui moralitas agama merupakan salah satu hal yang mempengaruhi lancar atau tidaknya program pengendalian penduduk. B. Posyandu dengan 5 programnya yaitu
KIA, KB, gizi, penanggulangan, diare, imunisasi, posyandu bukan saja untuk melayani balita tetapi juga untuk melayani ibu hamil. Bahkan pada waktu tertentu untuk promosi dan distribusi vitamin A, F, E, garam yodium dan suplemen gizi lainnya dan mobilitas sosial seperti PIN, campak, dan vitamin A. Puskesmas. Perkembangan puskesmas bermulai dari konsep Bandung Plan. Diperkenalkan oleh Dr. Y. Leimina dan Dr. Pata pada tahun 1951. Bandung Plan merupakan suatu konsep pelayanan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan preventif, yaitu model pelayanan kesehatan perdesaan dan pusat pelatihan tenaga. Kemudian didirikan Health Center HC di 8 daerah. Terima kasih.